seperti yang di segmen sebelumnya saya pertanyakan kepada Anda begitu ya terkait pemilu 1 putaran dan juga 2 putaran. Kalau di Kadin sendiri seperti apa perhatiannya terhadap dua kondisi ini Pak Yuki? Silakan. Ya, kita bicara pengalaman juga dan kita mengetahui bahwa dunia usaha itu kan intinya berharap ya bagaimana proses pemilu yang berlangsung kemarin dan proses transisi ini sangat kondusif serta tentunya dengan prinsip-prinsip yang kita tekankan secara demokrasi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sekali lagi dunia usaha ini kan tidak berbicara mengenai, tadi Bu Sinta juga sudah sampaikan, bukan berbicara mengenai 1 putaran ataupun 2 putaran. Jadi kami menggarisbawahi yang terpenting juga ya proses transisi ini yang smooth dan dengan damai, itu yang kita tekankan dengan prinsip-prinsip yang demokrasi yang ada sebagai panduan utama bagi kita semua tentunya di dunia usaha dalam mendukung satu tadi kata kuncinya pertumbuhan ekonomi nasional itu menjadi yang sangat penting ya dan perlu kita lihat gitu. Jadi sekali lagi ya jadi dalam menunggu proses ini kita membutuhkan sesuatu yang sangat bersifat komunikasi ya kepada seluruh masyarakat juga jangan ada provokasi biar segala sesuatunya kita bisa menjalankan transisi dengan baik dan dampaknya tentunya juga akan sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi. Jangan lupa ya kita juga September masih menghadapi pilkada ya, terus juga Oktober kita akan masuk kepada penggantian pada pimpinan tertinggi dan yang terakhir adalah dalam proses pemilu ini kan tidak hanya bicara mengenai calon presiden dan wakil presiden, jangan lupa di sini ada DPR, ya ada DPRD tingkat 1, tingkat 2 maupun juga DPD. Jadi kita ini kan terkenal sebagai semua bangsa yang mempunyai budaya gotong royong, gitu ya. Kita juga mempunyai budaya Pancasila dan tentunya juga ini dibutuhkan kebersamaan lah kita untuk mendukung ekonomi yang secara geopolitik juga kan sedang tidak mudah. Seperti itu. Oke baik, Pak Yuki kita ketahui bersama begitu ya, dua sosok penting di Kadin, ada Pak Arsyad dan juga Pak Rosan. Ini juga ada di tim pemenangan yang juga berbeda. Bagaimana dinamika yang terjadi di Kadin saat ini? Kadin baik-baik saja, ya dari sejak awal saya, Bu Sinta, dan seluruh asosiasi, seluruh Kadinda, kita mengawal posisi Kadin sebagai sebuah institusi politik kita adalah politik kesejahteraan, politik kita adalah politik ekonomi. Ya, jadi kita sangat menjaga netralitas dan kami mempunyai Pak Arsyad sebagai ketua umum, Pak Rosan sendiri sebagai mantan ketua umum dan juga menduduki posisi sebagai ketua Dewan Kehormatan, gitu ya. Kita solid, kita kompak, kita berkomunikasi. Dari semua ini kan yang harus dimenangkan adalah Indonesia. Dan Kadin ini sebagai rumah besar, tentunya kita melihat sesuatu yang baik ke depan, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia bisa lebih baik lagi. Tantangan juga tahun ini tidak mudah, ya. Prediksi ekonomi juga telah kita koreksi, gitu kan, dari yang tadinya 5,2, 5,3 menjadi 4,9 dan 5,1%. Ini tantangan yang besar. Kita perlu kolaborasi, kita perlu gotong royong. Kadin baik-baik saja. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Kadin baik-baik saja. Saya akan tanyakan ke Bu Sinta. Bu Sinta, tadi Pak Yuki menjelaskan begitu ya terkait transisi yang smooth. Apakah dengan apabila nantinya pasangan nomor 02 ini menang, Anda juga melihat akan ada terjadi transisi yang smooth karena memang ada Pak Jokowi di belakangnya, Bu Sinta. Silakan. Iya betul. Jadi ini agak sedikit berbeda mungkin ya dari pemilu-pemilu yang kalau ada perubahan kepemimpinan di mana tidak ada keberlanjutan. Kalau di sini kita melihat memang karena Pak Jokowi juga mendukung calon nomor 2 yang nanti kalau memang hasilnya mereka akan menang, itu pasti akan ada keberlanjutan kepemimpinan sehingga mungkin kecenderungan untuk berhenti dalam pengambilan keputusan pemerintahan yang biasanya terjadi dalam masa transisi itu mungkin tidak akan terlalu terlihat karena prinsipnya capres terpilih akan melanjutkan program-program yang dilakukan oleh presiden saat ini gitu. Jadi mungkin ada penundaan-penundaan lebih di level bawah, tapi prinsipnya pastinya mereka bisa melanjutkan
Jadi proses birokrasinya juga harusnya tidak akan terlalu berpengaruh dengan adanya transisi kepemimpinan. Tapi kita mesti ingat bahwa memang PR-nya bukan hanya soal transisi kepemimpinan, PR-nya itu kan sebenarnya ada hal-hal tantangan yang sudah dihadapi pada saat ini gitu. Dan inilah yang mungkin menjadi catatan bahwa bagaimana pemimpin yang akan datang ini bisa memperbaiki isu-isu yang berhubungan dengan regulasi perizinan dan hal lain yang memang dibutuhkan untuk bisa memperbaiki iklim usaha yang lebih kondusif gitu. Jadi mungkin saya kalau melihat transisi kepemimpinannya sih kalau memang terjadi betul yang menang akan nomor 2 itu akan mungkin di smooth gitu ya. Mungkin yang jadi faktor hanya faktor eksternalnya ya tadi yang kami katakan mengenai penerimaan daripada legitimasi masyarakat dan lain-lain itu yang mungkin menjadi kunci gitu. Tapi di dalam kepemimpinan sendiri sih kalau memang ini yang akan terjadi pastinya ini adalah proses keberlanjutan gitu. Jadi dengan tim ekonominya juga mungkin walaupun nanti mungkin ada perubahan-perubahan, tapi kan prinsip-prinsip kebijakan dari pemimpin kan akan banyak yang status quo. Oke, baik. Bu Shinta, kami juga melihat begitu ya, Anda sering berbicara di forum-forum global. Sebetulnya untuk para pengusaha yang juga bermitra dengan Indonesia, bagaimana respon yang melihat pesta demokrasi di tanah air kita saat ini, Bu Shinta? Mungkin bisa dijawab singkat saja, Bu Shinta, karena mengingat durasi yang terbatas. Iya, jadi kalau kita melihat bahwa secara di global Indonesia ini kan udah benar-benar sangat positif ya image-nya ya, terutama setelah kita menjadi tuan rumah di G20, di ASEAN gitu kan. Jadi ini kan benar-benar Indonesia di map dunia ya, di peta dunia. Nah, mungkin pemilu ini khususnya tentu saja mereka melihat untuk 270 juta penduduk Indonesia di mana pemilu yang sangat besar ini kan kita lihat bahwa kemarin terjadi cukup partisipasi yang cukup tinggi ya 83%. Saya rasa itu sangat baik gitu dan macam positif, tapi semua ini sekarang juga menunggu gitu bagaimana nih sebenarnya proses daripada hasil penghitungan suara ini gitu kan, karena tentu saja ada pihak-pihak yang mungkin masih meragukan daripada proses yang ada gitu. Jadi saya rasa secara menyeluruh sih internasional melihat bahwa Indonesia ini negara yang demokrasi besar, yang ketiga gitu memiliki kemampuan yang baik untuk bisa mengendalikan. Tapi Baik. dalam sisi yang lain mungkin mereka juga mau melihat proses demokrasi di Indonesia ini seperti apa gitu kan? Apakah benar seperti yang sesuai yang diharapkan. Dan ini saya rasa kita masih butuh waktu untuk melihat proses di hari-hari berikutnya ini. Ini yang makanya kita harus semua juga berhati-hati gitu, Baik. jangan sampai image-nya ini kemudian terganggu ya dengan Indonesia sebagai negara demokrasi gitu. Jadi ini saya rasa kunci utama.